Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Widya Rahayu. Di sini saya akan membahas paper yang berjudul The Periodic Vehicle Routing Problem with Driver Consistency. Sebelum kita membahas PVRP-DC, terlebih dahulu dibahas PVRP. Apa itu PVRP? PVRP atau Periodic Vehicle Routing Problem diperkenalkan oleh Beltrami dan Bodin pada tahun 1974, merupakan generalisasi dari masalah perutaan kendaraan berkapasitas klasik atau dikenal dengan Capacitated VRP. Dalam PVRP, rute-rute kendaraan ditentukan untuk jangka waktu perencanaan yang terdiri dari beberapa periode, di mana beberapa pelanggan membutuhkan kunjungan lebih dari sekali dalam periode tersebut. Untuk lebih jelasnya, misalnya kita mempunyai perencanaan untuk 5 hari, dari Senin hingga Jumat, dan seorang pelanggan perlu dikunjungi 2 kali dengan jarak minimal 1 hari dan maksimal 2 hari antara kunjungan berturut-turut. Maka jadwal kunjungan yang mungkin untuk pelanggan ini adalah Senin dan Rabu, yaitu jaraknya 1 hari, Senin dan Kamis berjarak 2 hari, Selasa dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Jumat. Nah, masalah yang harus diselesaikan adalah secara bersamaan memutuskan jadwal kunjungan dan rute perjalanan kendaraan untuk meminimalkan total biaya transportasi. Nah, sekarang kita masuk ke PVRP-DC. Apa itu PVRP-DC? PVRP-DC atau Periodic Vehicle Routing Problem with Driver Consistency merupakan variasi dari PVRP dengan tambahan persyaratan, yaitu konsistensi pengemudi atau driver consistency sesuai dengan namanya. Pada PVRP-DC terdapat satu depot atau pusat distribusi dan sejumlah kendaraan yang seragam atau homogen. Setiap kendaraan dapat mengunjungi sejumlah pelanggan yang terbatas setiap hari. Terdapat sejumlah pelanggan yang perlu dikunjungi dalam periode waktu tertentu yang terdiri dari beberapa hari. Setiap pelanggan memiliki sejumlah jadwal kunjungan yang diperbolehkan selama periode waktu tersebut. Tujuan dari PVRP-DC sendiri adalah menentukan serangkaian rute dengan biaya minimal untuk setiap periode waktu, sehingga setiap pelanggan dikunjungi sesuai jadwal kunjungan yang diperbolehkan dan selalu oleh kendaraan atau pengemudi yang sama. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai mathematical formulation dari PVRP-DC. Fungsi objektifnya sebagai berikut, dan terdapat 9 kendala yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Fungsi objektifnya sendiri bertujuan untuk meminimalkan total biaya perjalanan kendaraan. Di sini CE adalah biaya perjalanan di HE dan XEKT adalah variabel biner yang menunjukkan apakah kendaraan K menggunakan HE pada periode T atau tidak. Apabila kendaraan K menggunakan HE pada periode T, maka XEKT akan bernilai 1. Dan apabila kendaraan K tidak menggunakan HE pada periode T, maka XEKT akan bernilai 0. H di sini misal ada vertex 1 atau toko 1 dan di sini ada vertex 2 atau toko 2. Nah, H itu yang menghubungkan antara vertex 1 dan vertex 2. HE ini tidak berarah, yang artinya jarak dari 1 ke 2 itu sama dengan jarak dari 2 ke 1.
Selanjutnya, kendala pertamanya sebagai berikut. Kendala ini memastikan bahwa setiap pelanggan dilayani oleh satu kendaraan dan mengikuti satu dari jadwal kunjungan yang diperbolehkan. Kendala 2, untuk mengatur hubungan antara variabel Y dan Z. Kendala ketiga yaitu kendala derajat untuk depot dan pelanggan. Kendala 4, memastikan keterhubungan dari rute kendaraan. Jika pelanggan I anggota S dikunjungi oleh kendaraan K dalam periode waktu T, maka delta S harus dilewati setidaknya 2 kali oleh kendaraan K dalam periode waktu tersebut. Ketika S-nya sama dengan V selain depotnya atau selain 0, untuk setiap I anggota S, kendala 4 dapat ditulis sebagai berikut, yang mana dengan menggunakan kendala 3 untuk depot diperoleh kendala 9. V ini merepresentasikan titik atau biasanya pelanggan, dan 0 ini merupakan depot, E merupakan himpunan H, PI himpunan kemungkinan jadwal untuk customer I, dan K kendaraan homogen yang tersedia di depot. Kendala kelima merupakan kendala kapasitas. Batas maksimal jumlah pelanggan yang dapat dikunjungi kendaraan K dalam periode T dinotasikan dengan Q ini. Selain itu, kendala 5 ini untuk menghindari mengunjungi suatu node oleh kendaraan K pada periode T jika kendaraan tersebut tidak digunakan pada periode T. Kendala ke-6, 7, dan 8 merupakan batas variabel. Dan kendala 9 untuk menghindari kunjungan pelanggan I dengan kendaraan K dalam periode waktu T jika kendaraan K tidak digunakan pada periode waktu tersebut. ZIPK akan bernilai 1 jika jadwal P dipilih melayani pelanggan I, dan ZIPK akan bernilai 0 jika jadwal P tidak dipilih melayani pelanggan I. Kemudian XETK akan bernilai 1 jika HE dilalui oleh kendaraan K pada periode T. Dan XETK akan bernilai 0 jika HE tidak dilalui oleh kendaraan K pada periode T. Kemudian YITK akan bernilai 1 jika kendaraan K digunakan pada periode T. Dan YITK akan bernilai 0 jika kendaraan K tidak digunakan pada periode T. Selanjutnya, untuk memperjelas formulasi matematika dari PVRPDC, diberikan contoh sebagai berikut. Ada sebuah perusahaan distribusi air galon. Perusahaan tersebut memiliki 2 kendaraan homogen yang bisa digunakan untuk mendistribusikan galon air. Ada 5 toko pelanggan yang harus dilayani dalam periode 5 hari, yaitu dari Senin sampai dengan Jumat. Setiap toko harus dikunjungi 2 kali dalam periode waktu Senin sampai Jumat dengan jarak minimal 1 hari dan maksimal 2 hari antara kunjungan berturut-turut. Setiap kendaraan maksimal dapat mengunjungi 3 toko dalam 1 hari. Permasalahannya di sini yaitu bagaimana menentukan serangkaian rute dengan biaya minimal untuk setiap periode waktu sehingga setiap pelanggan dikunjungi sesuai jadwal kunjungan yang diizinkan dan selalu oleh kendaraan atau pengemudi yang sama. Diketahui juga jarak antar toko dan depot dalam satuan kilometer. Cara bacanya, 0 ini merupakan depotnya dan 1 sampai 5 ini merupakan merepresentasikan tokonya. Dari depot ke toko 1 jaraknya 1 km. Dari toko 1 ke toko 4 misalnya, ini jaraknya 3 km dan seterusnya. Dari permasalahan tersebut
diketahui bahwa K-nya itu atau kendaraannya ada 2. Jadi K-nya sama dengan 1 dan 2. Dan terdapat 5 pelanggan yang harus dikunjungi. Di sini dinotasikan dengan V dari 1 sampai 5. Kemudian periode waktunya 5 hari dari 1 sampai 5. Jadwal kunjungan yang mungkin untuk pelanggan yaitu Senin Rabu, Senin Kamis, Selasa Kamis, Selasa Jumat, dan Rabu Jumat. Kemudian dimisalkan Senin ini dinotasikan dengan 1, Selasa dinotasikan dengan 2, Rabu dinotasikan dengan 3, dan seterusnya. Sehingga PI-nya itu sama dengan 13, 14, 24, 25, dan 35. Dengan batas maksimal pelanggan yang bisa dikunjungi untuk setiap kendaraan per hari yaitu 3. Di sini Q-nya sama dengan 3. Berikut merupakan graf dari permasalahan tersebut, dimana 1 sampai dengan 5 ini merepresentasikan toko-tokonya dan garisnya ini rutenya. Untuk angka yang berwarna kuning merupakan jaraknya. Fungsi objektifnya yaitu seperti ini, meminimalkan biaya transportasinya. Dengan E-nya itu sama dengan himpunan dari H-nya di sini ada dari depot sampai toko 1, dari depot sampai toko 2, dari depot sampai toko 5, kemudian dari toko 1 ke toko 2, dan seterusnya. Kemudian kendalanya, untuk kendala yang pertama yaitu memastikan setiap pelanggan dilayani oleh satu kendaraan dan mengikuti satu dari jadwal kunjungan yang diperbolehkan, di mana jadwalnya itu P ini tadi P-nya sama dengan 13, 14, 24, 25, dan 35. Kalau kita jabarkan di sini untuk I sama dengan 1, Z1 misalkan ini A, B, C, D, E, Z1 A, K-nya kendaraan 1 ditambah Z1 B kendaraan 1 ditambah sampai dengan Z1E ini 1 ditambah Z1A kendaraan 2 ditambah Z1B kendaraan 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Z1E kendaraan 2 itu sama dengan 1. Nah, itu untuk pelanggan 1. Untuk pelanggan 2 dan seterusnya itu sama, tapi yang beda di sini adalah I-nya yang berubah. Kemudian kendala yang kedua, selanjutnya untuk kendala 2, mengatur hubungan antara variabel Y dan Z. Jika dijabarkan, diketahui P-nya
25 35. Nah, misalkan untuk kendaraan 1, pelanggan 1 pada waktu hari Senin dapat ditulis Y111 sama dengan Z I-nya 1, P-nya yang mau 1 itu misalkan di sini A, B, C, D, E. Yang mau 1 hanya di A dan di B. Berarti Z1A 1 ditambah Z1B 1, seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya kendala 3 seperti ini, kendala 4 seperti ini. Dengan diketahui I-nya, K-nya dan T-nya, penjelasannya masih sama. Selanjutnya untuk kendala berikutnya ini, kendala kapasitas. Tadi diketahui bahwa jumlah pelanggan yang dapat dikunjungi kendaraan K dalam periode T maksimal itu 3 pelanggan. Jadi di sini Q-nya sama dengan 3. Ini Q-nya sama dengan 3. Selanjutnya untuk kendala 6, 7 dan 8 masih sama, bernilai 0 atau 1. Dan kendala yang terakhir, untuk menghindari kunjungan pelanggan I dengan kendaraan K dalam periode waktu T jika kendaraan K tidak digunakan pada periode waktu tersebut. Ini referensi yang saya gunakan atau paper yang saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.